Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang dalam Ngobras, ngobrol bareng Humas edisi Ramadan bersama saya, Rahma Utari. Sahabat BP Batam, pada Ngobras kali ini, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Dwi Wahyu dengan mengusung tema Pintu Surga Khusus Ar-Rayyan bagi yang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz di episode Ngobras Perdana edisi Ramadan dengan mengusung tema Pintu Surga Khusus Ar-Rayyan bagi yang berpuasa. Kami silakan Ustadz untuk dapat langsung memberikan tausiah terkait tema tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Pada pagi hari yang luar biasa ini, di 22 Ramadan 1441 Hijriah, Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang tiada taranya, nikmat yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Allah masih memberikan nikmat sehat, Allah masih memberikan nikmat iman, Allah masih memberikan nikmat Islam, dan yang tak kalah pentingnya, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Oleh karena itu, berbahagialah dan bersyukurlah, karena kesempatan itu tidak semua orang yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada manusia yang paling paripurna, manusia yang soleh dunia wal akhirah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon semoga kita adalah umatnya yang beliau perkenankan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar, dan tentunya berkumpul bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini Pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan bahwa surga merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan mentadabburinya di dalam kehidupan sehari-hari. Golongan kedua adalah golongan orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang berpuasa, atau orang-orang yang miskin. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan yang keempat adalah golongan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan
surga. Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah surga yang khusus, yang spesial kepada hamba dan umat Muhammad, yaitu surga Ar-Rayyan. Surga ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tentu dengan sebaik-baiknya. Puasa yang memenuhi kaidah, puasa yang memenuhi ketentuan yang telah Allah tentukan. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pintu Ar-Rayyan Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa dan akan memasuki pintu ini nantinya di yaumil mahsyar, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Maka kemudian Ramadan tentu menjadi tarbiyah bagi kita, menjadi medan jihad bagi kita untuk meraih pintu surga Ar-Rayyan. Pada yaumil mahsyar nanti akan diseru, mana orang yang berpuasa, lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan ada yang memasuki. Jika orang-orang yang berpuasa tersebut telah memasuki surga dari pintu Babur Rayyan, maka tertutuplah pintu itu. Oleh karena itu, kita bisa membayangkan betapa bahagianya orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa yang setiap tahunnya Allah siapkan untuk kita. Namun di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memanggil khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Maka di awal ayat Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang muslim. Tapi Allah menggunakan kalimat hai orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman terketuk hatinya, terpanggil untuk kemudian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah telah memberikan perintah ini kepada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, masih ada waktu kurang lebih 8 hari lagi. Mari azamkan niat dan tekad kita untuk kemudian benar-benar melakukan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik, mendapatkan predikat hamba-hamba yang bertakwa, dan kemudian kita semua nanti bersama-sama baginda Rasulullah SAW melalui pintu khusus Ar-Rayyan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz atas tausiah yang diberikan. Ustadz, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan terkait tema yang diusung pada pagi hari ini, tentunya yaitu pintu surga khusus Ar-Rayyan bagi yang berpuasa. Nah Ustadz, sebenarnya puasa seperti apa yang mendapat berkah dari surga Ar-Rayyan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puasa adalah medan jihad. Maka puasa ini baginda Rasulullah SAW katakan adalah perang besar. Para sahabat pernah bertanya ketika pulang dari perang Badar, perang yang sangat luar biasa di bulan Ramadan juga, dan baginda Rasulullah katakan itu belum seberapa karena ada perang yang lebih besar dari itu. Para sahabat bertanya, perang apa ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Maka kemudian Ramadan itu menahan, atau puasa itu menahan segala sesuatunya dari sesuatu yang tidak Allah redhoi. Mulai dari lisan yang tidak boleh berbohong, perbuatan yang tidak boleh keji, dan kemudian tidak boleh zalim dan lain sebagainya. Ramadan mengajarkan kita tentang kebaikan, amal ibadah yang kemudian Allah angkat
menjadi 700 derajat, dan kebaikan-kebaikan apapun yang Allah ajarkan. Sedekah dinaikkan menjadi lebih derajatnya. Maka kemudian puasa yang seperti apakah yang kemudian mendapatkan surga Ar-Rayyan nantinya kita umat Muhammad ini? Yaitu pertama, orang yang mampu menahan nafsunya. Maka kemudian puasa ini tarbiyah buat kita. Jadi puasa itu bukan di 30 hari sekarang, tapi 11 bulan kemudian, apakah kemudian puasa kita itu berbekas. Maka ini menjadi medan tarbiyah, medan pembelajaran bagi kita. Yang tadinya mampu menahan nafsu, mampu menahan amarah, setelah di luar Ramadan, mampukah kita melakukan itu? Dan kemudian mampu menahan lisannya. Kalau hari ini bukan lisan saja, Mbak Utari ya, bukan lisan saja, tapi sekarang jari pun juga bahaya, ya, Ustaz ya, memancing. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Okay. Maka kemudian ini juga harus berhati-hati, karena media sosial hari ini sangat luar biasa, terbuka. Siapapun bisa melihat kita. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk menahan, karena nafsu ini luar biasa. Ketika proses penciptaan nafsu, maka Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa engkau? Nafsu katakan, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Sebegitu luar biasanya nafsu. Allah benamkan nafsu di dalam api neraka selama 1000 tahun. 1000 tahun, Ustaz. Diangkat lagi. Dan kemudian ditanya lagi, wahai nafsu, siapa aku, siapa engkau? Jawabannya tetap sama. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Ini nafsu. Sampai berturut-turut 3 kali, dan kemudian yang ketiga kalinya maka kemudian nafsu baru mengatakan, aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Ini nafsu luar biasa. Maka manusia itu, makanya berbeda dengan malaikat. Manusia itu diberi nafsu. Karena kalau tidak diberi nafsu namanya malaikat. Makanya nafsu ini membuat manusia itu menjadi kreatif. Benar. Menjadi orang-orang yang selalu mencari apa sih? Ingin mencari tahu ya, mencari Ustaz tahu. ya. Tapi apabila tidak mampu dilakukan dengan baik, maka nafsu itu akan menguasai akal sehat kita. Allah juga memberikan akal fikir untuk kita berpikir. Setiap langkah yang kita lakukan harus berpikir, apakah amal ini amal soleh atau amal ini amal salah. Oh, ya, benar ya, Ustaz ya. Apakah soleh, apakah salah? Maka kemudian fikir itu perlu. Jadi jangan kemudian nanti setelah berbuat baru berpikir, tapi berpikirlah sebelum berbuat. Maka nafsu, mengendalikan nafsu, Allah siapkan Ramadan untuk kemudian menahan nafsu kita sebaik-baiknya, dan kemudian Allah berikan yang baik. Yang baik itu surga. Cuman kalau misalnya sederhana saja atau biasa-biasa saja, bukan surga dapatnya. Mungkin dapat kipas angin atau lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi, Ramadan menjadi medan tarbiyah, medan pembelajaran bagi kita, medan jihad bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa nantinya insyaallah. Ya, insyaallah. Tentunya apabila tantangannya semakin besar, hadiahnya juga besar ya, Ustaz. Insyaallah nanti di hari akhir kelak. Tantangan luar biasa. Iya. Nah, Ustadz, tadi sudah dikatakan juga bahwa selama kita menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan ini banyak tantangannya. Kita sebagai manusia juga sesempurna apapun ada saja celahnya dari amal ibadah kita. Ketika sudah merasa amalan kita saat berpuasa kurang sempurna, apakah ada amalan-amalan lain yang bisa menambal lubang dari puasa kita? Misalnya apakah ada bertasbih atau istighfar atau bagaimana, Ustadz? Jadi kita tidak tahu apakah kemudian puasa kita ini sempurna atau tidak, karena kemudian Allah
Allah langsung yang memberikan ganjaran puasa kita. Allah langsung memberikan ganjaran puasa kepada kita. Maka kemudian apabila puasa itu mungkinlah menurut kita bolong, menurut kita kurang sempurna, menurut kita kurang baik, ada amalan-amalan yang kemudian Allah berikan untuk menutupinya, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Maka kemudian bulan puasa ini bulannya orang-orang yang kondisi imannya sedang naik nih. Jadi yang biasanya tidak membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran, karena memang bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran untuk dibaca. Jadi dengan membaca Al-Quran kita juga bisa tahu nantinya di dalam Quran itu ada apa aja sih. Biasanya kita cuman dengerin aja, tapi begitu baca, begitu lihat artinya kadang-kadang kaget juga. Pernahkah kita mentadaburi atau memeriksa dengan teliti ketika kita membaca Al-Quran? Terkadang hanya lewat saja misalnya. Seperti kalimat di dalam ayat Al-Quran di surah Yasin, misalnya nih, ada kalimat hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Biasanya cuma ngebaca doang. Cuma ngebaca aja hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Begitu kita baca artinya, ini loh neraka jahanam dan kalian diancam dengannya. Subhanallah karim. Kita diancam dengan neraka jahanam, tapi biasanya kita habis baca ya biasa-biasa saja. Bacanya cepat lagi Ustaz katanya. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Nah, padahal artinya ini loh neraka jahanam dan dengan ini kalian diancam. Baginda Rasulullah SAW ketika mendengarkan Jibril melakukan penjelasan tentang neraka jahanam itu, Baginda Rasulullah itu pingsan. Baginda Rasulullah SAW itu pingsan. Kita malah biasa-biasa saja. Baginda Rasulullah itu pingsan. Saking memahami betul ya Ustaz. Saking luar biasa azab jahanam itu. Rasulullah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, jelaskan tentang neraka jahanam. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, seandainya neraka jahanam itu bocor saja selubang jarum, maka niscaya terbakarlah seluruh permukaan langit dan bumi. Pingsan baginda Rasulullah SAW. Apalagi ya Jibril, kau jelaskan. Dijelaskan lagi apabila baju besinya ya Rasulullah dibentangkan, baju besi dari neraka jahanam dibentangkan di tengah-tengah antara timur dan barat, maka terbakar seluruhnya ya Rasulullah. Pingsan lagi Rasulullah. Kita kan mah cuek aja tuh. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, diam aja. Nah, maka Al-Quran kemudian menjadi tambal sulam bagi sesuatu yang menurut kita puasa kita ini kurang. Baca Al-Qurannya, di sholat sunnah rawatibnya, qiyamul lailnya, tambahkan itu. Jadi sekali lagi Ramadan ini genjot terus, karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ke depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan. Benar, Ustaz. Tapi kita berdoa bahwa Allah panjangkan usia kita. Amin ya dan rabbal kemudian alamin. Allah berikan kita kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan itu kesempatan untuk selalu berbuat baik. Begitu. Amin. Nah, Ustadz, kembali lagi ke tema kita pada hari ini, yaitu pintu surga khusus Ar-Rayyan bagi umat yang berpuasa. Iya. Apakah ada amalan lainnya selain berpuasa yang bisa mempermudah kita mendapatkan surga Ar-Rayyan? Karena surga Ar-Rayyan ini sendiri khusus untuk berpuasa saja, ya Ustadz ya. Sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz. Ya baik, jadi surga Ar-Rayyan dan pintunya Babur Rayyan ini tidak ada amalan lain kecuali amalan berpuasa. Hanya puasa tok? Hanya puasa saja, memang spesial, khusus, memang spesial untuk orang-orang yang melakukan sahur. Iya. Jadi berbahagialah karena Ramadan ini juga dirindukan oleh para bidadari. Para bidadari surga itu rindu ketika menjelang Ramadan itu bertiup angin dari bawah arsy Allah,
angin al-musyirrah itu masuk ke dalam jagat surga. Itu wangi, kemudian kedengarannya begitu merdu sampai para bidadari surga itu bertanya kepada Allah, wahai Allah, duhai Allah, ada apa ini? Nah, jadi malaikat Jibril yang menjawab, Ramadan sedang memasuki bulannya dan diperuntukkan oleh umat Muhammad. Apa kata para bidadari? Wahai Allah, duhai Allah, temukan kami dan nikahkan kami dengan umat Muhammad. Subhanallah, subhanallah. Ya. Para bidadari surga tuh rindu dengan orang-orang yang berpuasa. Surga juga rindu dengan orang yang berpuasa, bidadarinya juga. Kalau ditanya, apa benar sih bidadari rindu? Benar. Dan itu sudah diterangkan ya, Ustadz ya? Ya, dan kemudian orang yang kemudian dirindukan oleh bidadari surga, salah satunya adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab itu suatu ketika berbincang-bincang dengan baginda Rasul, berbincang saja. Dan kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab ditanya oleh baginda Rasul, ya Umar, ya Rasulullah, seandainya engkau masuk nanti ke dalam surga, nah, Masya Allah, subhanallah. Kalau pertanyaan itu di kita kan luar biasa ya. Luar biasa sekali Ustaz. Jadi bidadari yang seperti apa yang engkau inginkan? Umar mendeskripsikan bidadari yang dia inginkan. Mendeskripsikan. Aku berkeinginan mempunyai bidadari yang kulitnya agak kehitam-hitaman ya Rasulullah. Subhanallah. Umar itu ternyata suka dengan bidadari yang eksotis. kulit. Ya. Ustaz ya, subhanallah. Nah Umar, apalagi Umar? Matanya agak belok-belok dikit ya Rasulullah, subhanallah. Matanya agak gede. Nah Umar, apalagi Umar? Jidatnya agak nonong-nonong dikit ya Rasulullah. Jidatnya agak tinggi, kalau bahasa Umar, jidatnya agak tinggi ya Rasulullah. Jidatnya agak nonong dikit ya Rasulullah. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah itu berjalan di taman surga. Sekian banyak bidadari yang bermain dan berlari di taman-taman surga itu. Ada satu bidadari yang diam saja, tidak melakukan aktivitas seperti bidadari lainnya. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Malaikatul Jibril, wahai Jibril, ya Rasulullah, itu bidadarinya siapa? Maka Jibril menjawab, itu bidadarinya Umar ya Rasulullah. Sudah disiapkan. Sudah Ustaz. Disiapkan. Maka artinya Sayyidina Umar ibn Khattab itu masih ada di atas permukaan bumi. Bidadarinya kalau bahasa Jawanya itu wes ngenteni. Sudah menunggu. Sudah menunggu. Subhanallah. Subhanallah. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan memaksimalkan dirinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai ketika bulan Ramadan selesai kita tidak mendapatkan apa-apa keluar dari bulan Ramadan. Benar. Begitu, Adalah Pak. orang-orang yang merugi ya. Iya, Ustaz, jadi orang-orang ya. yang merugi ketika Ramadan itu selesai. Nah, sahabat BP Batam, kalau yang mau request bidadari di surga harus rajin berpuasa nih Ustadz ya, berarti resepnya. Nah, terakhir nih Ustadz, untuk puasa sendiri yang akan nantinya insya Allah masuk ke surga Ar-Rayyan, apakah puasa wajib atau puasa sunnah juga termasuk? Jadi begini, di dalam hadis Rasulullah SAW itu tidak dijelaskan secara spesifik, tapi diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Bisa saja puasa itu puasa Senin Kamis, bisa saja puasa itu puasa Ramadan. Jadi puasa-puasa yang memang sudah disyariatkan dan disunahkan oleh agama dan baginda Rasulullah SAW mendapatkan tempat yang sama melalui pintu ya Babur Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan itu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti amalan puasa apapun Ya. tetap terhitung amalannya. Ya. Tapi jangan kemudian nanti ini puasa apaan ini? Puasa untuk kebal? Oh enggak. Enggak. Kan Ya seperti itu enggak ya puasa Ustadz ya? seminggu, puasa 40 hari, menambah puasa ilmu. putih. Nah, itu. Enggak itu. Ilmu putih hitam merah jambu ya Ustadz ya. Baik Ustadz Dwi Wahyu, terima kasih banyak sudah Sama-sama. bersedia hadir tentunya untuk menemani sahabat BP Batam yang menonton di channel YouTube
kami. Dan tentunya dengan demikian maka berakhirlah tausiah Ramadan pada episode perdana Ngobras edisi Ramadan pada kali ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Dwi Wahyu, dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi di halaman channel YouTube resmi kami. Terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.